Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa lagi ya, meskipun hanya lewat ya sapa lewat sebuah video ya. Semoga kita bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka. Allahumma amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih belajar di bab 5, yaitu tentang kisah Nabi dan Rasul. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Hud. Kemarin ada Nabi Adam dan Nabi Nuh. Sekarang kita akan belajar mengetahui kisah yang harus kita teladani dari Nabi Hud ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, Ustazah mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Nah, siapa sih Nabi Hud itu? Nah, Nabi Hud adalah cucu Nabi Nuh ya. Nabi Hud itu berdakwah kepada kaum Ad ya, kaum Ad. Kaum Ad umumnya berbadan besar dan kuat. Mereka itu pandai membuat berhala. Mereka juga gemar membangun rumah megah dan istana. Nah, kaum Ad ini tinggal di negeri Ahqaf yang sangat subur. Hidup mereka itu makmur dan sejahtera, tetapi mereka semua itu tidak pandai bersyukur. Mereka menyembah berhala, juga menindas orang yang miskin. Nah, Nabi Hud ini mengajak mereka untuk memperbaiki perilaku mereka yang suka menindas orang miskin dan enggan mau bersyukur. Nabi Hud mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi ya? Kaum Ad itu menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam. Nah, kemudian Allah menghukum kaum Ad yang tidak beriman. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kekeringan yang berlangsung selama 3 tahun. Yang tadinya tanah mereka itu subur, membuat mereka kaya raya, namun mereka itu tidak bersyukur. Nah, selanjutnya Nabi Hud itu mengajak mereka untuk menyembah Allah, bersyukur. Namun kaum Ad itu menolak ajakan Nabi Hud. Nah, selanjutnya Allah itu menghukum mereka karena tidak bersyukur. Allah cabut nikmat tersebut. Mereka dilanda kelaparan dan kekeringan yang berlangsung selama 3 tahun. Nah, namun kaum Ad itu tidak mau bertobat. Nah, kemudian Allah mengirimkan angin topan ya. Setelah Allah mencabut nikmatnya, mereka dilanda kekeringan, tapi tetap saja mereka tidak mau bersyukur. Allah mengirimkan yang lebih dahsyat lagi, yaitu angin topan. Nah, angin topan itu memusnahkan kaum Ad dan harta bendanya. Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman selamat. Nah, tapi tidak dengan kaumnya yang tidak mau beriman. Mereka semua musnah ya, binasa dengan harta benda yang mereka miliki. Kemudian Nabi Hud dan pengikutnya itu pindah ke Hadramaut ya, yang tadinya di tanah Ahqaf. Kemudian mereka setelah peristiwa tersebut, mereka pindah ke Hadramaut. Nah, itu akhir kisah dari kaum Nabi Hud yang bernama kaum Ad. Kemudian perilaku terpuji Nabi Hud yang patut kita teladani, yaitu Nabi Hud itu nabi yang santun dan berbudi luhur. Nabi Hud tidak mudah marah ya ketika mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Terjadi penolakan, Nabi Hud tetap sabar, tidak marah-marah ya, menyampaikannya juga secara santun ya, untuk mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Kemudian apa sih perilaku yang harus kita teladani dari Nabi Hud? Di antaranya ya, terhadap siapapun kita harus berperilaku sopan santun. Dengan guru kalian, dengan orang tua kalian, dengan
orang yang usianya lebih tua dari kalian ya, dengan adik kalian, meskipun adik kalian itu usianya di bawah kalian, tetap kalian harus berperilaku santun ya, untuk memberikan contoh yang baik kepada adik kalian, kepada siapapun ya, meskipun kalian tidak kenal, kalian bertemu di jalan, nah kalian tetap harus berperilaku santun. Kemudian berbicara sopan dan halus ya, berbicara dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan tutur kata yang baik ya, dengan siapapun, meskipun kalian tidak kenal atau meskipun usianya itu jauh di bawah kalian, itu tetap harus berbicara sopan dan halus. Kemudian tidak mudah marah. Nah ini sering ya kalian bermain sama teman-temannya, padahal bermain kesenggol sedikit kalian marah. Nah kita harus tidak boleh mudah marah ya, karena yang marah itu berarti anak yang dikuasai oleh setan ya. Ada hadis yang menyatakan bahwa la taghdab walakal jannah ya, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Orang yang tidak marah itu jaminannya Allah berikan, yaitu surga. Nah itu materi hari ini ya, tentang kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Semoga kalian semua ya, kita semua bisa meneladani sikap Nabi Hud alaihi salam. Nah, itulah anak-anakku pertemuan hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.